Hai sahabat YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Sahabat YouTube, terima kasih yang telah melakukan subscribe, like, and share, juga komen-komennya di channel The Judi. The Judi Channel, channel yang universal, membahas semua untuk mencapai manfaat. Sahabat-sahabat YouTube, baru-baru ini pemerintah melalui Kominfo telah mengumumkan bahwa siaran televisi analog akan dialihkan menjadi siaran televisi digital. Kabar atau info yang saya dapatkan pada tanggal 17 Agustus 2021 akan diselenggarakan siaran televisi percobaan bersama serempak semua stasiun televisi yang ada di tanah air. Apa sih keistimewaannya TV digital? TV digital itu gambarnya jernih, suaranya jernih, teknologinya canggih. Kalau dengar kata-kata TV digital, bukan berarti TV tabung yang kita punya, yang sudah ada di rumah itu tidak bisa dimanfaatkan. Tentu saja tidak. Bahkan bisa dimanfaatkan. Oleh sebab itu, ikuti dan simak video ini hingga akhir agar kita dapat memperoleh manfaatnya. Apa saja sih peralatan yang dibutuhkan untuk bisa menerima siaran TV digital ini? Yang pertama, antena digital merek PF HDU 19, kedua STB digital merek Matrix HD Apple, ketiga kabel HDMI 1,5 meter, keempat kabel TV Kitani RG6 15 meter, kemudian kelima konektor kabel 3 piece, keenam bila perlu jasa tukang. Harga-harga tersebut tercantum dalam layar monitor. Mengapa saya milih antena merek PF? Kemudian ini adalah seri digital tipe HDU 19 ini. Karena antena ini sudah teruji sebelumnya. Tipe-tipe ini atau merek-merek ini sudah teruji. Utamanya tipe HDU 19 ini khusus untuk digital. Jadi memang hygiene-nya itu cukup bagus, menerima sinyalnya cukup bagus. Jadi bahan-bahannya pun cukup bagus, cukup baik karena terbuat dari aluminium, sehingga antena tersebut dapat menerima sinyal yang cukup kuat. Perlu kita ketahui bahwa antena digital PF ini sudah cukup populer di kalangan perantenan. Kemudian kalau kita sudah memiliki antena sebelumnya, maka tak perlu dianggarkan. Komponen berikutnya STB digital merek Matrix tipe HD Apple. Ini mempunyai keistimewaan. Selain harganya, dia berada di posisi tengah-tengah, tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal, dan menunya ini cukup
familiar sehingga mudah atau gampang difahami. Kemudian dia ada EWS. EWS ini bila kita mengaktifkan lokasi atau dengan mempergunakan internet, maka kita bila ada bencana kita diberitahu oleh pihak BMKG. Kemudian ini adalah salah satu skema cara instalasi di rumah Anda. Kemudian berikutnya adalah konektor kita butuhkan untuk, kemudian alat bantu lainnya adalah isolasi elektrik yang melindungi kabel kita pada saat sambungan-sambungan agar tidak terjadi kebocoran. Berikutnya adalah kabel TV merek Kitani. Mengapa saya pilih Kitani? Kandungan tembaganya dalam kabel tersebut menjamin bahwa kualitas siaran televisi yang dapat diterima cukup bagus, sehingga Kitani tipe RG6 untuk 75 ohm. Set-top box merek Matrix tipe Apple HD ini mempunyai keistimewaannya karena bisa dibuat untuk IPTV maupun YouTube asalkan ada jaringan WiFi-nya. Hal ini akan mempermudah atau memaksimalkan keistimewaan daripada STB ini. Selanjutnya kita harus mempergunakan dongle sebagai alat penangkap sinyal WiFi yang ada di rumah Anda atau area Anda. Selanjutnya kabel HDMI dibutuhkan untuk menyalurkan saluran dari set-top box menuju ke televisi. Kita buka. Oh, ini tampak remote yang ada. Kemudian sudah tersedia baterai juga sehingga tidak perlu repot-repot beli baterai lagi ke toko sebelah. Kita buka selanjutnya. Nah, ini adalah STB merek Matrix yang tampak saat ini. Tampak di depan ada gambar. Nah, di sini juga ada fungsi powernya. Bila remote-nya mati atau rusak bisa digunakan untuk nyala hidupkan. Kemudian kita lihat di sisi belakang, seperti yang saya katakan tadi, dapat menerima sinyal WiFi untuk keperluan YouTube maupun IPTV. Ini adalah USB yang berguna untuk menempatkan dongle anten menerima WiFi yang ada di area Anda. Kemudian ada sebelah kiri adalah anten in maupun loop ya. Loop ini dipergunakan untuk saluran yang ada di set-top box menuju ke televisi yang fungsinya adalah untuk menjalin kembali stasiun analognya bila diperlukan. Kemudian ini tampak bagian belakang televisi Anda. Masukkan posisi kabel HDMI pada tempatnya. Kemudian anten kabel loop itu juga ada tempatnya di situ. Sehingga fungsi daripada TV analog masih bisa berfungsi. Hal ini dimungkinkan bila mana ternyata ada beberapa stasiun masih belum siap untuk digital. Nah, di sini tempatnya. Selanjutnya kabel HDMI dicolokkan di tempat yang kosong. Itu entah itu HDMI 1 ataupun 2 ataupun 3 bisa memanfaatkan. Nah, ini yang menuju ke TV ya. Nah, kemudian dongle-nya juga kita bisa pasang. Hal ini dimungkinkan kita mempergunakan sebagai penerima sinyal WiFi untuk keperluan IPTV maupun YouTube. Selanjutnya kita masukkan baterai ke dalam
remote agar remote dapat segera berfungsi. Cukup ramping memang untuk remote ini, remote daripada STB Matrix Apple HD. Kita masukkan. Nah, tentu saja jangan sampai terbalik. Cukup ringan memang remote-nya daripada Matrix ini. Fungsi-fungsinya hampir sama semua secara umum, remote tersebut. Untuk volume channel oke, tombolnya. Kemudian juga terdapat angka-angka sama seperti remote-remote pada umumnya, sehingga kita lebih familiar, cukup ramping. Itu kita silakan memilih Play Store, kemudian kita ketik sinyal TV digital, kemudian pilih sinyal digital, kemudian install. Sambil kita menanti sinyal TV digital yang aplikasinya akan tampil, silakan tetap senantiasa mempersiapkan lokasi. Lokasi harus dihidupkan atau di-on-kan ya. Supaya apa? Nanti mengetahui posisi kita sedang berada di mana. Nah, di situ nanti sinyal-sinyal dari masing-masing lokasi akan terlihat di situ. Kita buka. Nah, seperti itu. Kita tunggu sejenak. Nah, ini tampaknya arah daripada sinyal itu berada di sini. MUX atau MUX ini siaran-siaran di sekitar lokasi Anda, detailnya seperti apa. Nah, kebetulan di sini ya, di daerah saya kebetulan SCTV sinyalnya lemah. Ini tampak seperti ini, sinyalnya lemah. Ini frekuensinya. Nah, seperti itu. Jadi tergantung di lokasi Anda berada. Namun ada cara, mungkin jalan keluar yang bisa kita lakukan. Posisi anten agar lebih tinggi agar bisa mendapat sinyal yang kuat. Gitu. Nah, ini adalah daftar MUX-nya yang bisa diperoleh di daerah Anda. Nah, MUX listnya yang untuk Jawa Timur 1 itu ada TVRI, Trans TV, Metro TV, SCTV dan lain sebagainya. Nah, seperti ini. Kita tutup kembali. Kita lihat legendnya. Nah, untuk legendnya itu kalau yang merah itu sinyalnya kuat. Nah, kemudian sinyal merah dan oranye itu kuat. Jangan sedang itu yang hijau muda maupun hijau tua. Sedangkan yang kuning juga itu masih kuat, masih sedang. Kemudian yang abu-abu ini sinyalnya lemah. Jadi kita lihat. Nah,
ini adalah lokasi kita berada. Seperti yang saya sarankan tadi, lokasi kita harus senantiasa diaktifkan. Nah, ini seperti ini. Nah, saya di lokasi saya berada bukan sinyal yang oranye atau merah, ternyata kuning dan hijau, berarti sinyalnya sedang. Nah, kalau sudah seperti itu, nah bagaimana arah anten yang sebenarnya yang harus kita ikuti supaya kita mendapatkan sinyal yang kuat? Maka kita pilih yang ini. Nah, posisinya. Nah, ini menunjukkan posisi. Nah, berarti arah anten itu seperti ini harusnya. Jadi ekornya seperti ini. Nah, kalau saya goyang lah. Jadi posisi ekor daripada anten, kalau anten itu anten yang seperti yagi yang ada sirip-siripnya itu seperti ini. Jadi ekornya ngadap ke sini. Nah, seperti itu. Sedangkan ini akan kita lihat posisinya nah, seperti ini. Ini adalah channel-channel yang ada. Nah, demikian. Sahabat YouTube, saat ini kita mulai tuning STB ini. Kita lihat menu yang tampil ini adalah menu model Metro, cukup familiar, mudah diketahui. Itu tampak program. Nah, di sini ada LCN ini kita off kan saja. Mengapa? Karena kalau kita on kan, nanti kita tidak tahu urutan daripada channel-channel tadi. Channel 1 misalkan TV One, channel 2 ANTV dan sebagainya. Nanti tidak akan tertulis. Sedangkan ACU standarnya off saja. Hal ini akan mempermudah dalam pencarian aplikasi. Saat ini pencarian channel. Di situ ada T2, DVD T2 dan C. Maksudnya adalah kalau kita mempergunakan T2 itu berarti kita dari antena. Kemudian ada cari otomatis dan cari manual. Negara Indonesia kita isi, location code. Nah, daya antena kita on kan agar apa? Agar kemampuan anten tadi dapat kita maksimalkan ya. Kemudian location code, nah lokasi daerah kita di mana? Agar nanti pada saat ada pemberitahuan EWC atau bencana alam akan disampaikan. Oh, daerah sini ada bencana alam. Nah, di sini kita lihat di BT2 search, maka akan dicari channel-channelnya yang tampak adalah TV One, dan lain sebagainya. Kita lihat sampai dengan berapa. Di situ ada kekuatan dan ada kualitas di bawah ya. Nah, kekuatan dan kualitas. Nah, dari masing-masing channel itu akan mempunyai kekuatan dan kualitas daripada channel tersebut. Nah, hal ini memungkinkan kita kadang mendapatkan gambar yang betul-betul memadai, tidak ada bintik-bintik atau pecahan-pecahan daripada gambar di layar. Kita tunggu sejenak. Nah, dari channel yang ada sebetulnya untuk di daerah kami atau daerah saya itu ada 29 channel seharusnya. Namun saat pencarian ini akan kita lihat hanya yang mempunyai kualitas yang baik saja akan tampil di sini ya. Kualitasnya kalau 0 dia tidak akan tampil. Nah, di situ ada angka-angka. Saya maksud tadi LCN itu adalah seperti itu. 1 tadi TV One, 2 ANTV dan sebagainya. Nah, hal itu kalau kita on kan tidak akan bunyi LCN-nya. Nah, seperti ini nampak ini. Oh, seperti ini. ANTV. Nah, inilah gambar daripada digital. Cukup jernih ya. Beberapa sinyal. Nah, ini gambarnya jernih. Ya, bening, jernih dan beberapa. Kemudian kita ke sistem. Nah, yang ini tampak dengan OSD bahasa Indonesia. Ini cukup familiar kok karena berbahasa Indonesia. Nah, aspek rasio kita bisa memilih 6:9 atau gimana. Aspek rasionya silahkan dipilih sendiri. Namun perlu diketahui bahwa format TV-nya kita pilih NT
ya, bukan PAL ya, NTSC ya. Kalau PAL itu berarti frekuensi hertznya di angka 25 Hz. Kalau di NTSC itu 26, jadi cukup lebih bagus di NTSC sistemnya. Nah, ini adalah sistem menu yang satu ini yang tipe klasik ya. Kemudian WiFi ya, kita bisa mempergunakan WiFi seperti yang saya gambarkan video awal. Dongle-nya dipasang, kemudian salurkan ke WiFi. Kemudian di sini WiFi-nya kita pergunakan untuk apa? Kalau di dongle-nya bisa menerima WiFi yang ada di rumah kita, hingga kita bisa mempergunakan YouTube. Nah, ini adalah salah satu informasi bahwa HSTP ini sudah pernah diupdate SW-nya serial. Nah, ini WiFi-nya, kita ambil, pilih WiFi-nya, password-nya, kemudian nah ini YouTube. Tadi kalau tadi WiFi-nya tidak diaktifkan, maka YouTube-nya tidak akan bisa. Nah, ini kita pakai itunya Aisyah, ini kita masukkan password-nya, oke. Nah, kalau sudah, nanti bisa pergunakan WiFi. Nah, tadi kalau saya sampaikan bahwa kita sudah di informasinya adalah sudah SW-nya sudah update. Nah, update yang terbaru ini adalah update bahwa WiFi-nya, YouTube-nya bisa YouTube Kids. Jadi untuk anak-anak bisa YouTube Kids. Nah, ini contohnya YouTube-nya. Kita coba. Yang proses ya, tapi namun cepat ini adalah salah satu momen di YouTube yang disiarkan melalui YouTube, yaitu momen penerimaan medali kejuaraan bulu tangkis di Olimpiade. Seperti itu, trending. Jadi kalau seperti kita menu-menu YouTube ada trending, ada musik dan lain sebagainya, gaming. Nah, seperti ini. Jadi cukup jelas YouTube-nya. Nah, keistimewaannya dari STP Matrix ini seperti ini. Nah, kita coba IPTV. Nah, IPTV pun gitu. Nah, kebetulan ini IPTV-nya hanya berisi seperti itu, tidak lengkap. Nah, nanti saudara bisa download dari aplikasi yang ada, searching di Google, cari IPTV yang terbaru, karena selalu update. Kita bisa lihat itu film-film yang terbaru ada di situ. Namun bila ada pertanyaan, silakan ditulis pada kolom komen. Terima kasih.